Assalamualaikum Ceng, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Buat yang baru mampir di channel ini, Mimin ucapkan selamat datang. Jangan lupa klik tombol subscribe sama aktifin notifikasinya ya, biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Karena di video kali ini, Mimin Bedul akan merangkum sebuah film series bergenre crime thriller dengan judul Haji Giri, di mana film berbau Yakuza ini berisi 8 episode dan akan Mimin upload rangkumannya episode per episode. Film ini menceritakan seorang anggota kepolisian Jepang mencari sang adik di London yang menjadi seorang anggota Yakuza guna memecahkan sebuah kasus pembunuhan, di mana pencarian tersebut untuk menghentikan terjadinya perang antar keluarga Yakuza di Tokyo. Biar nggak bikin penasaran, mending kita langsung aja gas cerot ke episode 1. Film ini dimulai dengan adegan di mana seorang pria terbunuh di sebuah apartemen miliknya yang berlokasi di London setelah menghubungi seseorang. Entah siapa pelakunya, yang jelas seseorang di sebuah restoran di Tokyo memegang foto terbunuhnya pria tersebut. Saat pria yang memegang foto tersebut dihubungi seseorang, tiba-tiba cerita berlanjut, anggota kepolisian Tokyo bernama Kenjo sedang berlibur. Ini bebengetannya. Saat ia sedang menikmati hari liburannya, tiba-tiba ia dihubungi oleh rekannya dari kepolisian yang mengabarkan telah terjadi pembantaian keluarga Yakuza di sebuah restoran, di mana hal itu membuatnya terpaksa menangguhkan kembali liburannya. Si Kenjo datang ke TKP kejadian untuk melakukan penyelidikan, di mana korban yang terbunuh tersebut adalah Yakuza dari keluarga Fukuhara. Diam-diam, si Kenjo memotret sebuah foto seseorang yang terbunuh di meja seorang pimpinan Yakuza yang menjadi korban dalam insiden tersebut. Tak lama, komandannya datang ke tempat TKP dan memerintahkan si Kenjo beserta rekannya untuk menginterogasi keluarga Yakuza yang lain. Ia berucap pembantaian ini bisa jadi pemicu peperangan antar keluarga Yakuza di Tokyo, mengingat tingkat kedamaian di antara keluarga Yakuza sangatlah rapuh. Cerita berlanjut, si Kenjo dan rekannya mendatangi kediaman keluarga Fukuhara, di mana ia tak mendapatkan apapun karena tidak bisa masuk dan bertemu dengan keluarga Fukuhara secara langsung. Kemudian, ia beserta rekannya mendatangi keluarga Yakuza lain bernama keluarga Endo. Ia bertemu langsung dengan pimpinannya untuk menanyakan tentang insiden pembunuhan yang terjadi tadi malam. Si Kenjo mencurigai keluarga Endo karena mengetahui bahwa keluarga Endo dan keluarga Fukuhara pernah berseteru. Pemimpin keluarga Endo menjelaskan bahwa perseteruan tersebut terjadi di masa lalu dan insiden tadi malam mungkin saja sebuah kutukan untuk keluarga Fukuhara yang tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan keluarga Endo. Karena tak mendapatkan apapun, si Kenjo dan rekannya pun pulang. Di perjalanan, ia kembali mengecek sebuah foto yang tadi ia ambil di TKP kejadian, di mana foto tersebut adalah foto seseorang yang dibunuh dengan sebilah pedang. Ia menyadari bahwa foto tersebut bukan berasal dari negara Jepang karena ia melihat sebuah stop kontak yang tidak bisa digunakan di negaranya. Singkat cerita, si Kenjo sampai di rumah. Tiba-tiba istrinya mengabarkan bahwa anak perempuannya telah melakukan penusukan kepada seseorang yang mengganggunya, di mana si Kenjo segera menemui putrinya di kamar untuk menanyakan kejadian tersebut. Putrinya menjelaskan bahwa ia melakukan penusukan untuk melindungi diri karena seseorang pria mencoba memperkosanya. Si Kenjo pun tidak bisa apa-apa dan memberikan semangat agar putrinya tetap tenang, walaupun cara melindungi diri tersebut salah. Cerita berlanjut, si Kenjo tak bisa tidur karena terganggu dengan perbuatan yang putrinya lakukan. Saat ia akan mengecek putrinya di kamar, tiba-tiba bel rumah berbunyi di mana ternyata yang datang bertamu adalah Pak Fukuhara yang tadi ia cari. Tanpa basa-basi, Pak Fukuhara langsung menjelaskan maksud kedatangannya. Ia berucap bahwa pembunuhan tersebut dilakukan oleh keluarga Endo yang mengira bahwa keponakannya di London dibunuh oleh keluarga Fukuhara. Si Kenjo yang mendengar hal itu masih belum memahami situasi yang terjadi. Akhirnya, Pak Fukuhara memberikan sebuah bukti yang berupa foto yang ternyata sama dengan yang ia ambil tadi di TKP kejadian.
Pak Fukuhara menjelaskan bahwa pedang yang digunakan untuk menusuk pria di foto yang bernama Saburo Endo adalah pedang miliknya yang dicuri oleh adik si Kenjo semasa bekerja dengannya, sehingga kemungkinan besar adik si Kenjo yang bernama Yuto terlibat dalam pembunuhan tersebut. Si Kenjo yang mendengar hal itu pura-pura tak percaya dengan perbuatan adiknya. Terlebih lagi, adiknya sudah meninggal dalam sebuah kecelakaan. Pak Fukuhara mempertegas bahwa kecelakaan tersebut memang terjadi. Namun, kemungkinan si Yuto masih hidup sangat besar karena jasadnya tidak pernah ditemukan. Tak lama Komandan Shikenjo pun datang dan lebih memperjelas insiden yang terjadi. Komandannya menjelaskan bahwa si Yuto melakukan pembunuhan kepada keluarga Endo di London untuk balas dendam terhadap keluarga Fukuhara yang membuangnya. Untuk menyelidiki kejadian tersebut, Shikenjo ditugaskan dengan rahasia untuk pergi menyelidiki secara langsung di London, karena komandannya telah mengatur segalanya. Terlebih, Pak Fukuhara menuntut agar keluarga Shikenjo menebus kesalahannya yang hampir menyebabkan peperangan keluarga Yakuza di Tokyo. Cerita berlanjut, terpaksa Shikenjo pergi ke London untuk mencari keberadaan adiknya sekaligus menyelidiki insiden yang terjadi. Ia bertemu dengan seorang polisi wanita sekaligus pemateri kelasnya yang bernama Sarah, di mana agar tidak mencurigakan, komandannya mengirim Shikenjo untuk pura-pura mengikuti sebuah pelatihan di London. I'm Sarah. I'm going to be taking the crime scene management course. This is yours. Hari pertama Shikenjo pun didampingi oleh seorang pemandu bernama Eniji untuk menemaninya berpergian selama di London. Untuk memulai penyelidikan, ia mencoba mendatangi TKP kejadian terbunuhnya pria bernama Saburo Endo. Saat sampai di lokasi, ia tidak bisa masuk karena keadaan apartemen terkunci dan si Eniji pun tidak mengetahui kode apartemen tersebut. Di sisi lain, si Sarah yang sedang bekerja mendapatkan info bahwa pelaku pembunuhan pria di apartemen bersangkutan dengan seorang bernama Ian Summers yang baru saja dibebaskan dari penjara. Cerita berlanjut, setelah seharian berkeliling, di perjalanan pulang si Enji mengundangnya untuk makan di restoran bersama istrinya. Untuk menunggu waktu makan dengan keluarga si Enji, ia datang ke bar untuk menikmati segelas minuman, di mana ia bertemu dengan seorang pria blasteran keturunan Jepang Inggris bernama Rodney. Setelah dari bar, ia menemui keluarga si Enji untuk memenuhi undangannya. Saat sedang makan, Shikenjo menanyakan apakah di London terdapat mesin permainan pachinko. Istri si Enji menjawab bahwa ada salah satu tempat di London yang memiliki mesin pachinko bernama Klub Momo. Si Enji menjelaskan bahwa jika ingin masuk ke Klub Momo, ia harus menjadi anggota karena klub tersebut bersifat rahasia. Di sisi lain, si Sarah diam-diam melakukan kencan dengan seorang pria yang baru ia kenal dari sosial media, yang belum jelas entah sebuah misi atau memang benar sebuah kencan. Kembali ke Shikenjo, setelah beres makan, si Enji mengantarnya pulang, di mana Shikenjo diam-diam melanjutkan penyelidikan dengan mendatangi sebuah bar yang tadi ia datangi. Ia bertemu kembali dengan si Rodney yang ternyata berprofesi sebagai tit. Shikenjo meminta bantuan dan berani membayar si Rodney untuk membantunya masuk ke klub bernama Momo. Setelah kesepakatan terjadi, si Rodney berjanji esok hari akan mengantarnya. Keesokan harinya, Shikenjo mengikuti sebuah kelas yang diisi oleh si Sarah. Setelah beres kelas, mereka bertemu dan saling menyapa. Cerita berlanjut, sepulang dari tempat pelatihan, Shikenjo ditemani si Rodney mendatangi klub Momo untuk melakukan penyelidikan. Di sana, ia bertemu dengan seorang yang menjelaskan sebab terbunuhnya pria bernama Saburo Endo.
Dan ia pun menjelaskan seseorang dalam foto yang si Kenyo tunjukkan pernah menetap di bar ini dan tiba-tiba menghilang karena suatu kejadian yang bersangkutan dengan kelompok geng London. You've never seen this man. I don't know, sorry. We get all sorts of Saat sedang mendengarkan penjelasan, ia mendapat telepon dari rekannya yang mengabarkan bahwa sebenarnya si Enji mengetahui kode apartemen tempat TKP kejadian. Si Kenyo segera menyadari bahwa selama ini pembantunya yang bernama Enji telah berbohong. Ia pun marah kepada si Rodney yang telah ia bayar karena telah membohonginya dengan tidak menjelaskan bahwa klub Momo tidak bersifat rahasia. no, open to anyone. Okay, so I never said. Cerita berlanjut, ia segera mendatangi si Enji untuk menanyakan kode apartemen sekaligus menanyakan siapa yang mempekerjakannya untuk menghalangi penyelidikan. Si Enji menjelaskan ia diperintah oleh seorang bernama Abbott yang belum pernah ia temui sama sekali. Di sisi lain, saat si Rodney sedang dugem, ia dihubungi seseorang yang memberikannya pekerjaan di sebuah tempat di mana si Rodney bergegas mendatangi tempat tersebut. Sedangkan si Sarah mendapat kiriman seekor ular di kotak surat apartemennya yang entah siapa pengirimnya dan belum jelas apa motifnya. Cerita berlanjut, si Kenyo memasuki apartemen tempat TKP pembunuhan untuk melakukan penyelidikan, di mana ia kembali mengingat adiknya yang bernama Yuto. Dengan tidak sadar, seseorang dari jarak jauh sedang membidik si Kenyo menggunakan sebuah sniper. Dan cerita pun bersambung. Jadi, begitulah Ceng film bergenre thriller musingkeun. Mimin juga ini baru nonton episode 1. Kalau penasaran, kita ketemu lagi ya di episode 2. Dadah. Hehe.